Aduh teman-teman, ini udah hajar maghrib, kita masih di jalan. Mau ke rumah siapa sih? Dan kemana-mana ya, ikutin terus. 3, 2, 1. Alhamdulillah guys, ini kita mau langsung jalan. Aduh, ayo tong incik-incik kadi orang siti ya, tersandung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah siapa ya? Masuk-masuk gang lagi. Tuh udah bunyi jangkrik. Mana? Assalamualaikum. Aduh. Kirain di belakangku. Assalamualaikum. Nah. Alhamdulillah. Ini ternyata rumah Pak Dewas Cap, Kabupaten Kuningan. Kang Firlan Dani. Assalamualaikum Bang Firlan. Alhamdulillah, amin. Ada Pak Ketua, ada juga Kang Iman dari Koordinator Mitra Bakti, dan ada satu lagi si Asa tadi hilap deh, Mas Bowo. Alhamdulillah kita mau sampai bentar ya, jangan kemana-mana, kita mau persiapan dulu nih. Saya mau buka dulu bentar. Teman-teman, saya mau minum dulu ya, mau ngebatalin dulu. Allahumma lakasum tu wa bika amantu wa ala rizqika protubi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Aduh ya Allah, disuguhi es kelapa muda. Alhamdulillah, amin. Pak Dewas sehat? Alhamdulillah, baru kemarin ketemu lah. Kapan datang Pak Dewas? Udah 1 minggu lah di Kuningan. Ini kenapa rumahnya sepi? Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada, cuma sendirian doang. Ada pasangannya nih. Teman-teman, tapi ini di rumahnya sepi, nggak ada siapa-siapa. Jangan-jangan ini rumah hantu lagi. Sekarang kita makan gorengan dulu ya, bentar. Akan juta deh. Alhamdulillah, amin. Kan 5 kota kabupaten, 6 atau namun semua mah. Namun kayak Indramayu mah 1.200.000. Pak Dewas. 1.200 kan? Ya. Pak Dewas. Hai. Minumnya masih ada nggak? Kelapanya? Masih ada nih banyak. Alhamdulillah. Oh, jatuh. Tuh Soalnya aku kehausan, teman-teman. Kita datang ke sini pas banget ya. Pas banget maghrib kan datangnya. Ayo laptop Pak Dewas ya. Ayo di belakang sih. Di mana? Ini bangun kali. Nggak ngeliat Sama. Ini apa Mas? Gorengan. Gorengan, kita makan gorengan. Gimana enak? Oka. Gimana enaknya? Pak Ketua juga makan apa sih? Iya, laporannya. Oh. Pak Ketua, aduh, alhamdulillah kita nyampe pas tepat waktu. Berkah barokahnya buat keluarga. Ada rencana nggak mau silaturahmi ke rumah siapa terkhusus gitu? Enggak lah. Enggak. Ya teman-teman aja kalau mau silaturahmi, mau Belum pernah lewat. main ke rumah ya silakan lah. Itu terbuka buat siapa aja. Bener ya tuh. Teman-teman tunet yang lainnya tuh, rumah Pak Dewas pokoknya terbuka buat teman-teman tunet semuanya yang ada di sini. Teman-teman, sekarang saya mau ngapain lagi ya? Sekarang saya mau sholat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Dewas mengenai pertuni. Pak Dewas lagi apa? Aduh, manitu nawaran, euy. Oke guys, makan dulu. Makan sama apa? Ada sate, Nasi. ada ayam, ada gepuk. Tuh. Gep kerupuk. Nah, ini ada Arman, baru datang dia. Bakti. Arman juga mitra bakti sama. Darahar sadayana. Mangga Arman Sakti Payun. Ih, kayaknya enak banget ya makan sama sate. Wangi banget deh. Pak Ketua belum makan? Nanti. Maka tuh nanti makan sama pakai sate. Coba teman-teman, kita disediain makan sama sate. Makan satenya nggak boleh digigit langsung. Langsung di ini aja. Ayo susukan ya. Takut ada yang jatuh. Takut ada yang jatuh. Ada yang keluar. Curi-curi gak ayo susukan ya. Ayo. Suka langsulan. Teman-teman, kita mau makan dulu sama sate. Tapi kayaknya di sini syahdu banget ya, kok nggak ada suaranya ya? Berarti Dewas mah, Bu Tati udah ya. Bu Tati. Apa? Di Dewas. Oh, Pak Dewas. Sama tinggal satu lagi siapa sih? Pak Dede. Pak Dede. Oh, Pak Dede. Insya Allah lah. Kalau puasanya diperpanjang ya nanti ke sana. Apanya? Jangan diperpanjang lah puasanya. 2 putaran. 2 putaran. Seputaran aja. 1 putaran aja. Waduh. Naon tah kode juga namanya 1 putaran. Torang kan. Aduh, sudahlah, ini menuju politik nih. Kita makan dulu aja ya. Saya juga udah disediain nih makan sate. Yuk kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini punya Dani ya? Satenya udah ada belum sih? Ada Pak.
Itu susuknya keluar nggak nanti? Saya nggak pakai susuk, Pak. Oh, enggak. Arman atur nuhun, ini sudah disediakan sama Mitra Bakti. Aduh, ya Allah berkah barokah, Pak Dewas. Buat keluarga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketua enggak tuh ayo bareng. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Makan satena kumaha ulah di kieu? Kudu dilelegeun sekalian. Nah, sekalian bae langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Gorengan mas. Mas kan satenya yang banyak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi. Enak guys, enak. Habisnya aja mas satenya. Ya. Sayang kalau ada bikin. Kita makan dulu ya, nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Dewasnya setelah makan ya. Oke. Obrolan apa yang mau diomongin sama Pak Dewasap, Ketua Dewasap kita? Tunggu aja. Jangan kemana-mana ya. Check it out. Udah teman-teman, tadi kita udah selesai makan sama sate, sama gorengan, sama gepuk gitu. Sekarang saya dikasih cuci mulutnya apa coba teman-teman tahu nggak? Ini pisang tapi pisangnya gede banget tahu. Serius nggak bohong teman-teman. Kalau yang bisa lihat mungkin bisa lihat kan tuh. Tuh kan gede banget kan? Itu nggak boleh traveling kemana-mana tuh. Nggak boleh. Iya maksudnya nggak boleh traveling kemana-mana otaknya. Tapi saya ini coba teman-teman ada sejengkal lebih loh pisangnya. Wow. Terus dia diameternya juga tuh gede banget. Masya Allah. Ini standar Eropa bukan standar Eropa nih. Oh ini pisang Eropa. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya coba. Pisang mana sih? Wah tuh Pak Ketua lagi makan ya Pak Ketua ya. Tadi udah sholat dulu ya. Udah sholat. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah sholat bareng kan? Sekarang tinggal lagi makan nih. Coba sekarang kita cobain pisangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bener-bener teman-teman, ini saya susah megangnya nih. Pisangnya gede banget. Coba. Hati-hati masuk ke mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Hati-hati ke mulutnya, hati-hati. Pokoknya Pak Dewas insya Allah berhasil menjadi pengacara kondang. Amin. Rumahnya nanti nambah lagi, tanahnya nambah lagi, istrinya Nambah lagi. Oke gas, tolong gas. Maaf itu tuh lagi di mana tuh? Oke gas. Aduh. Itu lagi di ketok palu tuh yang itu. Nggak usah. Ya udah teman-teman, saya mau menikmatin dulu pisang gede ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Aduh ini saya kenyang banget. Pak Dewas makasih juga ya udah mau menerima kedatangan kita. Ya sama-sama. Dan alhamdulillah juga akhirnya saya bisa mengobrol langsung sama Ketua Dewascap DPC Partai Kabupaten Kuningan dan juga sekaligus Ketua DPC Patuni Kabupaten Kuningan Pak Budi. Jadi dua sosok ini ya insya Allah ya mereka yang yang fungsional banget gitu ya di DPC Patuni Kabupaten Kuningan. Pak Dewas tentu udah banyak melihat podcast kita bersama teman-teman tunanetra di luar sana. Gimana Pak Dewas tanggapannya nih sedikit? Tanggapannya? Tanggapan program kita nih yang kemarin-kemarin. Yang jelas sih saya apresiasi ya terkait podcast yang sekarang sudah berjalan. Mohon dipertahankan, ditingkatkan lagi kualitasnya ya. Iya siap. Kalau mudah-mudahan kedepannya jadi motivasi buat semuanya gitu ya. Betul. Ya. Karena kan kita ketahui bahwa selama ini tuh kita terlalu menutup diri ya. Betul. Ketika kita ada potensi, tidak banyak orang yang tahu, jadi bagaimana kita mau mengembangkan diri, kita pun kadang-kadang jarang membuka dirinya. Mudah-mudahan ketika ada podcast seperti ini ya menjadi salah satu motivasi buat semuanya ya. Betul. Melalui podcast, mudah-mudahan podcastnya pun dilihat oleh semua orang, jadi bisa. Mudah-mudahan ketika ada teman-teman memiliki potensi bisa direkrut menjadi salah satu bagian dari potensi teman-teman lah gitu. Betul. Nah karena Pak Dewas juga sementara tinggal di Pamulang ya Pak Dewas ya? Ya betul. Nah di Cisauk. Tapi tetap tentunya Pak Dewas sekarang kan sebagai Ketua Dewascap Kabupaten Kuningan juga banyak berkoordinasi dengan Pak Ketua ya. Nah sejauh ini Pak Dewas itu melihat ke kepengurusan yang baru ini sejauh ini menurut Pak Dewas itu seperti apa tuh? Karena belum genap 1 tahun ya, betul. Baru beberapa bulan jadi masih belum bisa menyimpulkan ya atau memberi penilaian pada pengurusan yang sekarang. Tapi di lain sisi
di awal-awal kepemimpinan teman-teman yang baru sih, saya lihat semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan tidak hanya beberapa orang saja yang aktif, tapi teman-teman pengurus yang lain pun bisa ikut berpartisipasi membangun kepengurusan yang sekarang ini. Betul, jadi mungkin harus konsisten juga ya Pak ya, sampai nanti 5 tahun ke depan ya Pak Dewas ya? Ya betul. Apa namanya, sejauh ini kan menurut Pak Dewas tuh sebetulnya apakah ada kendala di Tunanetra Kabupaten Kuningan, Pak Dewas? Kendala maksudnya gimana? Kendala terhadap apa yang namanya, organisasinya sendiri itu. Karena kan sejauh ini juga kan terus terang aja nih ya, saya sebagai wakil ketua juga masih merasa kekeluargaannya itu belum dapat gitu. Makanya juga kemarin kan kita sama Pak Ketua gitu sengaja datang ke setiap rumah itu karena memang ingin mempererat gitu, mempererat tali silaturahmi, kekeluargaan gitu. Nah menurut Pak Dewas sejauh ini kekeluargaan tunanetra itu gimana sih di Kabupaten Kuningan? Sebetulnya sih teman-teman solid, bagus, karena mungkin belum ada wadahnya aja tadinya ya. Jadi ketika teman-teman berkumpul hanya berkumpul saja ya. Tapi dengan adanya organisasi ini, saya rasa bagus sih untuk solid. Cuman mungkin ada beberapa yang masih kelihatan kurang akrab atau gimana karena jarangnya ada kegiatan lah. Tapi kalau sering ketemu, kita sering mengadakan kegiatan itu, saya yakin lah secara emosional pasti akan ada kedekatan gitu. Dan Pak Dewas juga pasti mendukung ya kegiatan-kegiatan itu ya. Ya, saya selagi kegiatan yang positif memberikan efek yang bagus buat teman-teman tunanetra khususnya di Kabupaten Kuningan, saya dukung. Betul. Nah, Pak Ketua, sejauh ini Pak Ketua koordinasi sama Pak Dewas itu sejauh apa sih? Ya kalau saya pribadi ya, karena yang namanya kita organisasi, tentunya ada kepengurusan lah. Kalau kita ibaratkan kalau kepengurusan itu kan eksekutif, ya selaku penyelenggara kegiatan organisasi. Nah, mungkin kalau pemahaman saya Dewas Cab itu legislatifnya lah, ya sebagai pemantau, sebagai pengawasan bagaimana terkait dengan program-program untuk berjalannya organisasi DPC Petuni gitu kan. Ya sementara ini saya sering komunikasi dengan Pak Dewas Cab, dengan ketuanya Kang Pirandani, juga dengan Dewas Cab yang lain juga kan ada Tati gitu kan ya. Ada Pak Dede juga, kesepuhan juga, kita ya sharing lah gitu kan. Terkait dengan untuk perjalanan organisasi. Nah, ketika di lapangan Pak Ketua ada sebuah kendala, apakah semua kendala yang terjadi di lapangan itu Pak Ketua selalu berkoordinasi dengan Dewas Cab khususnya Pak Ketua, atau memang ada beberapa hal yang menurut Pak Ketua ini jangan dulu deh gitu, jangan dulu dibilangin ke Dewas Cab gitu, atau sejauh ini dari pertama awal sampai sekarang nih semuanya dikoordinasi gitu? Kita koordinasi aja ketika kita menes program ya untuk perjalanan, ya tentunya kalau kendala sih pasti ada. Namanya juga kita orang hidup ya, apalagi kita mengurus itu kan banyak. Sekarang aja yang tercatat tuh hampir 150 tuh. Ya kan anggota DPC Petuni Kabupaten Kuningan itu ada sampai 150 itu. Ya kan di KTAP. Nah, itu ternyata ketika kita konsultasi dengan teman-teman pengurus ya banyak ya tunanetra itu yang mempunyai potensi, cuman ada beberapa kendala. Makanya kita harus dalam program gitu kan. Bagaimana program yang salah satunya program pemberdayaan. Jadi saya tidak mau kita tuh hanya minta gitu kan ya. Tapi kan bagaimana cara sih anggota itu yang mempunyai potensi untuk peningkatan SDM-nya, kemampuannya gitu kan, yang akhirnya bisa berdampak terhadap kehidupan gitu. Berdampak dari anggota kita kan, dari keluarga kita. Salah satunya ya untuk peningkatan ekonomi gitu. Iya. Berarti sejauh ini database atau pengumpulan data masih berlanjut ya Pak Ketua? Masih berjalan sekarang. Masih berjalan. Karena itu kan salah satu kita database itu suatu modal, kan? Betul. Nanti kita bisa tahu profil-profil per anggota itu kan tahu. Oh ini ya selain terapi pijat gitu kan. Tapi kan kita coba apa nih? Potensi apa yang ada di anggota. Tapi semua anggota Pertuni kooperatif nggak sih Pak Ketua? Atau ada yang bandel gitu, yang susah gitu? Ya namanya orang banyak ya, pasti ada aja sih gitu kan. Tapi ya kalau secara global ya kita alhamdulillah kita
dengan anggota komunikasi pun baik lah gitu kan ya. Kita baik, kita berkomunikasi, kita bangun emosional yang kuat gitu kan, demi kemajuan bersama gitu aja. Kalau saya sih seperti itu. Jadi ya kalau ada sedikit itu hal yang wajar lah, namanya juga manusiawi kan. Ya namanya organisasi ya kan gitu. Selalu ada kendala ya Pak ya? Pasti ada aja. Nah, Pak Dewas kan kebanyakan di Pamulang ya Pak Dewas ya. Pengawasan apa sih yang Pak Dewas lakukan terhadap Kabupaten Kuningan sendiri? Sebetulnya sih kalau untuk sistem pengawasan saya lebih ke program apa sih yang Kang Budi pernah bilang ke saya ya. Beberapa program, terutama Kang Budi kan mau lebih fokus di pemberdayaan ya, kemudian itu yang selalu saya diskusikan. Jadi saya tuh sistem pengawasan itu bukan seperti hanya mengawasi audit enggak, tapi saya tuh lebih ke seperti sharing ya, kita ngobrol bareng ya, kemudian bagaimana langkah ke depan yang harus dilakukan untuk menghadapi teman-teman di Kabupaten Kuningan gitu. Hal-hal seperti itu sih yang sering-sering saya diskusikan sama Kang Budi. Berarti sejauh ini Ketua Dewasda dan Ketua DPC ada chemistry ya? Sampai saat ini ya? Sampai saat ini berarti sudah ada chemistry-nya gitu. Satu paham berarti ya? Tidak ada dengan saya aja kan, dengan pengusaha juga seperti itu. Kita bangun chemistry karena apa? Ya ini kan tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya kan, bagaimana caranya kita yang namanya organisasi itu kan sebagai namanya tuh menampung aspirasi kan. Betul. Ada dari anggota gitu kan. Cuman kita juga melakukan beberapa semua pemikiran dari teman-teman pengurus gitu kan. Saya juga kan dengan Pak Waka ya. Dengan semua rekan-rekan pengurus kita sering sharing, sok masukannya seperti apa. Betul. Yang penting kan tujuannya untuk hal yang positif. Betul. Untuk kemajuan bersama lah, ya seperti itu. Saya juga ada yang mau nanya nih sama Pak Dewas. Pak Dewas, kadang-kadang kan tentu aja yang insecure itu bukan hanya masyarakat umumnya ya, masyarakat yang awas. Tunanetra juga ada yang insecure. Apakah orang-orang yang di insecure di tunanetra ini harus seperti apa sih, Pak Dewas? Sebenarnya sih ini lebih ke harusnya program ya, masuk dalam program ya. Ada. Tapi kalau menurut saya sih teman-teman wajar juga ya insecure seperti itu, karena mungkin dengan kekurangan yang apakah tidak ada dukungan gitu? Harusnya sih ada dukungan sih ke teman-teman. Ya makanya dengan adanya podcast ini kan teman-teman yang kurang percaya diri lah dengan dengan kondisi saat ini. Tapi di balik itu tuh kadang-kadang punya kelebihan gitu yang tidak pernah orang diketahui gitu. Makanya ketika ada podcast door to door seperti ini, saya sangat mendukung. Jadi potensi teman-teman tuh kelihatan gitu, Mas, dikeluarkan. Kita itu yang dibutuhkan ya. Betul. Ya, itu kan dengan sekarang podcast ini kan kita eksistensi itu diketahui gitu. Sementara ini kan tidak banyak orang tahu gitu. Betul. Ya kan? Tunanetra ada nggak sih? Pertuni ada nggak? Iya. Pejabat pun ada yang nggak tahu pertuni. Gitu. Betul. Kan sangat miris gitu kan? Betul. Pejabat ketika komunikasi dengan saya, apa tuh pertuni gitu kan? Itu kan sangat sangat miris lah. Betul. Makanya dengan podcast ini terus dikembangkan ya Pak Waka, karena katakannya dari Pak Waka tuh untuk podcast kita juga udah ya selama bulan Ramadan kan, kunjungan, kita konsolidasi ya kan, pendataan, terus kita bikin acara podcast ini sangat bagus, sangat menunjang untuk ekspresi kita. Ya. Jadi kembali itu diketahui lah. Iya. Nah, Pak Dewas juga sama Pak Ketu kan sedang melanjutkan kuliah ya, masing-masing ya. Iya. Nah, saya juga pengen mendengar kenapa sampai berkeinginan pengen melanjutkan kuliah tuh? Karena Pak Dewas karena di luar sana banyak yang generasi J tunanetra kan, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga buat mereka gitu. Kenapa coba Pak Dewas pengen melanjutkan kuliah? Kalau saya sih kalau lihat dari umur udah alot ya. Iya. Tapi sama kayak saya. Tapi enggak lah, di sisi lain emang enggak. Masih muda. Mudah-mudahan. Motivasinya sih salah satu saya kembali ke bangku kuliah ya untuk melanjutkan pendidikan itu satu karena merasa berawal dari kebutuhan. Sekarang kalau saya kan ngambil fakultas hukum ya, program studi ilmu hukum. Karena jujur
di kehidupan kita itu nggak bakal lepas dari yang namanya regulasi aturan. Betul. Apalagi kan ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 kan, itu tentang penyandang disabilitas kan, bagaimana cara pengimplementasiannya, terus ketika undang-undang itu kalau saat ini sih aman-aman aja ya, sebetulnya kan untuk kebutuhan yang akan datang undang-undang itu kan bisa aja direvisi ya. Betul. Nah itu kalau sumber daya manusianya di bidang hukum tidak disediakan dari sekarang, ke depan bagaimana gitu kan? Betul. Siapa yang akan memperhatikan, siapa yang akan memikirkan disabilitas kalau bukan disabilitas sendiri? Iya betul. Jadi maka dari itu berawal dari kebutuhan lah itu yang memotivasi saya, jadi motivasi buat kembali kuliah, dan itu yang pertama. Kedua karena ada kesempatan aja gitu. Betul. Tapi keluarga mendukung awalnya. Kalau keluarga sih mendukung, karena saya di awal selalu saya jelaskan ke keluarga saya. Pokoknya terkait disabilitas, yang paham terkait disabilitas, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh disabilitas oleh saya sendiri ya, yang paham ya saya sendiri. Cuman bagaimana caranya kita meyakinkan keluarga, menjelaskan kepada keluarga gitu. Itu aja sih kalau saya mah. Berarti memang yang pertama harus punya keinginan dari kita sendiri ya. Betul. Pak Dewas. Lalu juga yang kedua bahwa memang keluarga pendukung sekali ya, Pak Dewas ya. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Tapi kadang-kadang ada kendala ini. Keluarganya nih Pak Dewas, saya pernah mendengar beberapa tunanetra gitu, ih keluarga orang mah gini kok gini gitu. Nah, tindakan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh keluarga yang punya tunanetra seperti kita? Harusnya sih keluarga lebih peka lagi ya terhadap masa depan teman-teman disabilitas ya. Karena kita harus berpikir kita itu akan tumbuh besar. Disabilitas itu kan akan berkeluarga, tidak akan selamanya hidup dengan keluarga. Maaf ya, suatu saat kita bakal pisah dengan keluarga orang tua kita. Betul. Ketika pisah bersama orang tua kita, keluarga kita, hal apa sih yang sudah kita persiapkan? Minimal kita sukses buat diri kita sendiri, bisa hidup mandiri gitu. Karena saya yakin disabilitas itu bukan memiliki hambatan, tapi sedang mengalami hambatan. Ketika disabilitas dikasih kesempatan untuk berkarya, insya Allah sih apa yang enggak gitu. Ya betul. Nah kalau Pak Ketua sendiri apa ya namanya, tujuan apakah punya tujuan gitu Pak Ketua melanjutkan kuliah gitu? Oh jelas, karena kalau hidup tanpa tujuan tuh bagaikan jarak tanpa ya. Betul kan? Betul. Jarak tanpa ya. Yang pertama tadi terkait masalah keluarga dulu ya. Ya boleh. Waktu podcast di awal juga kan kita bagaimana caranya bisa mengedukasi kepada keluarga penyandang tunanetra. Karena kita bicara tunanetra nih ya, walaupun disabilitas kan banyak ya. Cuma kita bicara petuni nih ya. Betul. Nah kita juga kan ada beberapa program terkait yang keputusan sekarang itu bagaimana caranya mengedukasi keluarga. Ketika ada keluarga yang mempunyai penyandang tunanetra, ya kita jangan merasa malu. Ya kan, justru harus support tuh dari keluarga dulu. Ya kan, support orang lain keluarga dulu. Keluarga terdekat dulu ya kan. Kalau misalkan keluarga tidak mendukung, tidak mensupport, ya bagaimana mereka bisa berkembang? Betul. Akhirnya bakal terjadi satu persoalan besar itu untuk penyandang tunanetranya. Bisa sakit berbagai macam tuh. Ya kan? Nah, makanya saya nanti di kepengurusan itu ada edukasi untuk keluarga. Bagaimana caranya keluarga bisa menerima, bisa mensupport. Ya kan? Karena yakin, dan saya tuh yakin tunanetra itu banyak potensi. Betul, setuju. Cuman bagaimana caranya nih tugas organisasi kita Pertuni ini ya untuk mengcover itu. Betul. Ya kan mengembangkan untuk pengembangan kan kita ajukan program tuh pelatihan kan. Karena ruang itu ada. Tapi bagaimana caranya ya tugas pengurus ya kan ya kita selaku kepengurusan yang mempunyai tanggung jawab untuk hal itu. Tapi Pak itu sudah ada tindakan seperti itu datang ke keluarga siapa gitu? Saya udah bersama teman-teman pengurus kita konsultasi, kita ngobrol dengan pihak keluarga tunanetra, ya kan, walaupun ada yang usia, terutama nih yang usia muda ya, itu harus mengenyam pendidikan. Ya betul. Karena ada hak di undang-undang juga kan, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ada hak pendidikan, ada kesehatan, hak layak untuk hidup kan, sesuai dengan visi misi kita kan di DPT Pertuni itu harus.
Makanya saya sekarang buka nih untuk apa rekan-rekan yang mau kuliah, ya kita kan ada KIP tuh. Betul. Ya kan banyak beasiswa, jangan sampai ada orang mah kumanya atau punya biaya, nggak usah. Iya. Karena pemerintah sudah menyediakan untuk itu. Tapi kita mau nggak? Ada kemauan nggak untuk melakukan itu? Nah kembali kepada saya sendiri sekarang, kenapa saya itu kuliah lagi? Ya kan? Saya tuh udah muda. Kalau dari usia kan? Udah muda kan? Nah, saya ngambil komunikasi dan penyiaran Islam. Betul. Ya kan, dimana di situ ada tentang politik, ya kan, tentang jurnalis, gitu kan, tentang dakwah, ya kan, tentang ilmu sosial. Saya dipelajari hal-hal seperti itu. Karena apa? Diharapkan ya tetap bahwa kita tuh ingin membuktikan bahwa tunarungu sama bisa, ya kan, punya kemampuan. Kita bisa berkontribusi untuk Kabupaten Kuningan, kita berkontribusi untuk bangsa dan negara. Walaupun kita ya bukan kekurangan kan, betul. Tapi yang datang dari Pak Dewas bahwa kita tuh sedang mengalami keterbatasan. Tapi bukan untuk menutup bahwa kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dan saya bisa buktikan nanti. Betul. Saya harapkan nanti ke depan banyak tunanetra di Kuningan khususnya itu menjadi orang-orang yang namanya itu Pak Dewas, orang-orang yang sukses, baik di pemerintahan, sebagai pengusaha, ya betul kan, sebagai bidang. Bila perlu nanti mungkin ada anggota DPRD. Amin. Ya kan, yang menjadi anggota DPRD, yang menjadi eksekutif, bupati mungkin bupati bisa saja, bisa aja, betul. Ya kan, nanti pengacara, ya kan. Betul. Sekarang Pak Dewas sama siapa tuh Teh Tardi kan, fakultas hukum. Betul. Nanti diharapkan bisa jadi advokat, kita punya advokat. Amin, amin. Tapi Pak Ketua ada optimisme nggak ketika sekarang Pak Ketua mau mengadakan program-program? Karena terus terang aja saya tahu pertunian kemarin beberapa program juga mandat karena apa? Karena pribadinya gitu, karena kurangnya motivasi dari diri sendiri. Nah, sekarang yang tahun sekarang ini yang kepemimpinan Pak Ketua, apakah Pak Ketua punya optimisme gitu? Saya yakin dan saya optimis, ya kan? Ketika kita berkolaborasi, ya kan, bersinergi antara pengurus, gitu kan, dengan Dewasta, gitu kan, kita mau komunikasi, saya optimis, ya kan. Toh kita juga sekarang sudah melakukan komunikasi dengan beberapa instansi di Kabupaten Kuningan, termasuk dengan Pak PJ Bupati. Betul. Kita paparkan program-program terkait dengan untuk tunanetra kan. Betul. Nanti kita juga didorong tuh. Mungkin sekarang nanti kita akan ada pelatihan terkait untuk komputer bicara. Jangka waktu dekat. Ya insya Allah mungkin jangka waktu dekat kita akan melakukan pelatihan, itu sudah dikomunikasikan. Nanti kita akan delegasikan dari anggota kita dari ini untuk mengikuti pelatihan komputer kan. Karena ya sekarang di era digital ya harus punya kemampuan. Nah kalau yang itu targetnya usia di 25 ke bawah atau 25 ke atas? Sebenarnya kalau kita lebih titik beratkan tuh yang produktif ya. Yang anak-anak muda gitu ya. Tapi kalau emang ada yang usia udah tua juga, kalau emang ada kemauan kenapa tidak, ya kan? Nanti kan kita bisa untuk usaha, ya kan? Dan kita juga bisa ditempatkan di kerja tuh sebagai agitasi bisa. Betul. Walaupun ya mungkin perangkatnya berbeda ya, karena kita kan ada aplikasi yang sebagai penunjang kerja. Betul. Kalau zaman sekarang sih di bidang IT tentu banyak peluang kerja ya, Pak Dewas. Ya, usaha juga bisa. Sekarang udah online kan? Iya betul. Nah itu kan diharapkan nanti bisa menambahkan penghasilan untuk kehidupan. Betul. Bagaimana caranya anggota itu bisa survive, ya kan? Walaupun mijit ya. Tapi kan bagaimana caranya kan kalau kita ada tambahan lain, kalau ada kemampuan lain. Itu mijit tidak hanya mijit saja gitu kan? Tapi kita bagaimana caranya bisa mengakomodir gitu kan, teman-teman tuh bisa memiliki kemampuan. Lagi ada akakan yang mahasiswa IT juga itu kan. Betul. Nah ya kan tuh ada akakan itu di IT. Ternyata kan kita masih banyak orang-orang yang berpotensi yang sekarang lagi mengenyam di pendidikan kan. Betul. Nah jadi saya harapkan juga seluruh anggota DPC Kabupaten Kuningan tuh semangat lah. Betul. Ya kan. Siapa lagi yang kalau kita nggak majukan sama kita, mau siapa lagi gitu kan. Ya kita alhamdulillah bisa dibantu dengan mitra bakti, kan gitu kan, yang selalu mensupport, mendukung kita, ya kan, dalam melaksanakan program. Dan alhamdulillah untuk program-program ya insya Allah mungkin nanti setelah Lebaran ya doakan aja lah. Amin. Sama gitu kan, saya juga tidak mau banyak bicara dulu ya. Cuma kita sudah ada
langkah-langkah yang kita lakukan gitu untuk program-program yang akan dilaksanakan di DPC Petuni. Ya bagaimana cara merealisasikannya aja. Nah itu. Tapi Pak Dewas juga optimis nggak nih? Karena Pak Dewas lebih dulu nih. Insya Allah Saya pengen dengar nih, Pak Dewas optimis nggak nih? Insya Allah saya optimis, yang penting ada kekompakan dari teman-teman, kemauan dari teman-teman ya buat merealisasikan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tapi baru dilantik tuh bulan apa sih? Februari. Kita kan kalau Musab tuh tanggal 26 November. Ya. Ya, terus kita dilantik tanggal 10 November. 10 Februari ya kan? 10 Februari itu hari Sabtu kan di Aula Kelurahan Cibubur. Kan efektif berjalan organisasinya kan baru setelah dilantik kan, Pak ya. Betul. Baru mulai sedikit-sedikit. Betul. Nah kita juga kan komunikasi kita kan dengan DPD Jawa Barat gitu kan. Pak Dewas juga kan bagian daripada kepengurusan di DPD Jawa Barat ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini saya juga berharap banget bahwa kepengurusan sekarang itu benar-benar bisa mengakomodir semua tunanetra di Kabupaten Kuningan ya, tidak hanya beberapa lah, tidak hanya sekelompok, tidak hanya segelintir orang gitu. Mudah-mudahan bisa semuanya pemerataan gitu ya. Sebenarnya sih di kepengurusan yang sebelumnya pun di awal semangat, karena ketika pembentukannya baru sebentar, masuklah COVID-19. Itu yang tadinya banyak program kerja yang tidak terrealisasi ya. Ketika akan merealisasikan lagi, membangun sebuah semangat itu kan tidak mudah. Itu yang jadi kendala sih. Berarti memang COVID salah satu kendala yang terbesar gitu maksudnya. Tapi terlepas itu ada beberapa program-program yang terlaksana gitu ya. Seperti halnya ada pembagian tongkat adaptif ya, pembagian sembako ketika COVID. Tapi kalau untuk pemberdayaan karena lagi COVID ya, jadi itulah. Karena bukan kita aja ya, yang lain juga ngerti lah gimana kalau ketika COVID ya Pak Budi. Yang penting kita bagaimana cara bisa berkomunikasi dengan semua stakeholder. Betul. Ya, seperti itu. Jujur ya, emang kalau salah satu itu kan masalah finansial, ya kan? Emang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Betul. Itu kan perlu garis itu kan? Betul. Apalagi yang namanya organisasi, gitu kan? Betul. Tapi yang penting kita punya semangat, kita punya kemauan. Kalau kita tidak punya kemauan ya udah segitu aja kan. Tapi kalau kita punya kemauan kita bangun konsep pemikiran ya kan. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya kita ikuti, ya, komunikasi dengan semua stakeholder, insya Allah. Saya yakin, gitu kan. Kita harus berjalan itu kan harus dengan keyakinan dulu. Kalau kita tidak ada keyakinan ya bagaimana kita mau ada semangat untuk menjalankannya. Berarti kita tetap ya harus konsisten ya Pak Dewas ya, dan apapun halangan nanti kita di depan harus dihadapi sama-sama bareng ya. Tentunya kalau kendala pasti ada, ya kan, dinamika pun pasti ada. Ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut itu aja. Itu aja bagaimana kita bisa menyikapi. Ya kemungkinan gini lah, untuk keputusan yang dulu, ya kan, yang baik kita perbaiki lebih baik lagi. Betul. Gitu aja kan. Kita yang namanya orang kan pasti tiap keputusan itu ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Tapi penting yang bagaimana kan jangan jadi satu persoalan kan, tapi bagaimana cara bisa mengembangkan bisa lebih baik lagi. Akhirnya bisa bermanfaat lah untuk anggota tuh. Amin kan? Gitu. Kenapa Pak Dewas punten ya, saya juga kenapa tadi bicara seperti itu, bahwa karena impression saya waktu pertama kali masuk Pertuni memang seperti itu. Gitu pandangan saya sebagai orang awam di luar Pertuni gitu sebelumnya. Karena memang kok Pertuni sih gini, terus terang aja saya mau ada yang komplain, mau ada yang apa, silakan ke saya ya. Karena memang first impression bahwa penglihatan pertama saya organisasi tunanetra di Kuningan kok kayak gini gitu. Tapi saya juga tidak mengambil pusing ya, karena saya juga harus survive untuk hidup saya sendiri gitu. Cuman kalau ditanya kenapa tadi saya bilang seperti itu, bahwa saya berharap banget di kepengurusan sekarang tuh lebih baik lagi, karena memang saya melihat yang kemarin gitu. Yang kemarin juga bukan berarti jelek ya Pak ya, gitu. Cuman saya lebih berharap lagi bisa lebih baik lagi. Pak Dewas begitu, Pak Dewas? Ya, kita saling mendukung lah. Seperti itu. Ada pun apa? Kalau dinamika pasti ada aja. Ya gitu lah. Intinya mah yang namanya berorganisasi kan tidak ada sesuatu yang sempurna gitu ya. Iya betul. Yang baik kita ambil, yang kurang sempurna kita sempurnakan. Karena sesungguhnya ya kita pun belum tentu baik. Iya betul. Sama lah. Yang penting kita saling mengingatkan. Yang penting kita berpatokan terhadap visi misi kita. Betul.
Berarti peran serta anggota juga saat ini sangat dibutuhkan sekali ya. Sangat, karena mereka kan menjadi apa ya, bagian daripada kita. Betul. Justru untuk program itu kalau tanpa mereka, tanpa anggota, ya kita bagaimana mau memprogram? Iya. Gitu kan? Betul. Nah, makanya organisasi ini ya sebagai menampung aspirasi, gitu kan. Yang penting anggota pun harus ada kemauan. Tidak hanya pengurus saja kan. Cuma kalau pengurus kalau tidak anggota ya bagaimana jalan? Ya enggak. Semuanya harus apa ya? Harus perkuat lah. Komunikasi gitu kan. Saya juga kan dari awal juga silakan kita welcome. Kan ketika ada kritik, tapi yang bersifatnya konstruktif, gitu kan, bukan untuk tujuan yang negatif. Sah-sah saja kok. Banyak anggota ke saya yang telepon Japri gitu kan. Pak Ketua ini begini, nggak apa-apa kita tampung. Kita tampung, cuman dalam ini kan kita ada proses, ya kan? Ya, tidak cekasar mah kepada aina kayak makan cabai itu kan, enak makan rasa tapi kita akan berproses. Betul. Nah ini yang tentunya yang perlu dipahami oleh semuanya ya. Gitu kan. Amin, amin. Mudah-mudahan juga kepengurusan bisa memperjuangkan para anggotanya dan anggotanya pun diharapkan mau aktif berpartisipasi gitu ya. Betul. Nah Pak Dewas, saya pengen mendengar ajakan Pak Dewas kepada semuanya khususnya tunanetra apa sih yang harus kita Kabupaten Kuningan tentunya ajakan Pak Dewas gitu bahwa kita harus tetap semangat, harus punya impian, harus punya kemauan. Nah saya pengen ajakan seperti itu dari Pak Dewas langsung gitu. Itu udah diajak tadi. Saya pengen maksudnya itu contoh, itu sampel. Saya pengen dengar karena kan Pak Dewas kan secara pengawas Kabupaten Kuningan ya. Jadi saya pengen mendengar seperti itu. Pokoknya motivasinya apapun biar teman-teman tunanetra di sana setelah Lebaran ini makin semangat berorganisasi gitu. Yuk teman-teman anggota baik di kepengurusan ataupun di anggota Pertuni Kabupaten Kuningan, yuk sama-sama kita bergandengan tangan membangun organisasi ini untuk merealisasikan program-program. Karena kenapa? Tanpa teman-teman anggota, programnya Kang Budi pun di DPC dan teman-teman tidak akan terrealisasi ya dia. Karena sebagai siapa saya? Karena sebagai dasarnya ya dari anggota gitu ya. Makanya itu teman-teman yuk yang memiliki potensi jangan menutup diri, kita kembangkan. Ketika belum ada fasilitas atau belum ada wadah untuk mengembangkan potensi, bisa di-sharing atau dikomunikasikan dengan Kang Budi ya. Betul. Mungkin bisa difasilitasi. Jadi intinya teman-teman juga semangat. Kita tatap masa depan. Yang saya pesan satu ya, disabilitas itu bukan memiliki hambatan tapi mengalami hambatan. Ketika diberikan fasilitas yang sesuai dengan potensinya, insya Allah akan berkembang. Amin. Maka itu ya teman-teman, baik yang muda ataupun yang udah pernah muda ya, tetap semangat lah. Ayo yang punya potensi, ayo kita kembangkan bareng-bareng. Karena disebut sama saya juga masih belajar ya, buat beradaptasi bareng-bareng lagi. Nah dari Pak Ketua coba, saya pengen mendengar langsung nih. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran ini kita semuanya semangat gitu berorganisasi. Saya pengen Pak Ketua mendengar langsung dari Pak Ketua. Kalau saya sih sederhana, ya, saya ajarkan kepada seluruh anggota keluarga besar DPC Pertuni Kabupaten Kuningan. Yang pertama harus tetap semangat, ya untuk menjalani hidup, ya kan, mempunyai kemauan, ya kan, untuk berkembang, ya kan, dan terus jadi komunikasi, ya, jaga silaturahmi, kita satu kekuatan, kudu sabur ketan, ya kan, antara pengurus, ya kan. Dewas, ya kan, terus anggota semuanya kita bersama, ya kan, sharing, ayo sharing, ya kan, punya ide, punya pemikiran, punya konsep silakan, kita tuangkan bareng-bareng. Dan saya tidak bosan-bosannya, gitu kan. Insya Allah ketika kita sudah mempunyai rumah, itu sekretariat, dan insya Allah ini akan terrealisasi oleh Pak Pj Bupati, gitu kan. Nah ini sebagai rumah kita, ya kan. Kita bangun untuk kita manfaatkan ya untuk hal positif, dan mungkin nanti tidak hanya sebatas kantor saja kan, tapi nanti ada kegiatan-kegiatan usaha gitu kan. Kalau emang lahannya memadai lokasinya, kita bangun situ, gitu aja, semangat aja lah udah. Yuk sama-sama lah para anggota, kita kawal kepemimpinan Kang Budi di DPC ya, kemudian siap ya.
Amin, amin. Mudah-mudahan dengan ajakan himbauan dari Ketua DPC dan Ketua Dewascan bisa membuat teman-teman tunanetra di Kabupaten Kuningan terbuka gitu pemikirannya, terbuka hatinya bahwa ini orang tuh kudu maju gitu. Betul. Si orang teh kudu boga sesuatu nanti ke depannya gitu ya Pak Dewas ya Pak Ketua ya. Betul. Nah mudah-mudahan nanti setelah Lebaran ini semuanya bisa kondusif lagi ya Pak ya, dengan segala kendala yang ada saat ini terjadi gitu. Mudah-mudahan saya berharap bisa kondusif semuanya nanti setelah Lebaran gitu ya. Aduh, mungkin apa ya namanya? Sebenarnya saya masih pengen banyak bertanya nih sebetulnya sama Pak Dewas dan Pak Ketua. Tapi ini bisa udah ngerokok nih. Kenapa? Sambil ngerokok santai. Oh, masih ngerokok santai. Dari Pak Ketua coba nih, masih ada tambahan lagi nggak? Mau apa gitu? Dari perut naik ke mata. Mohon doanya dari semua anggota. Semoga kami bisa amanah. Amin. Kepengurusan bisa amanah. Amin. Dan bisa membawa kemajuan untuk DPC Kabupaten Kuningan. Amin. Minimal kita tiap ada progres yang berjalan. Amin. Pertama untuk pengalaman pemberdayaan. Ya, semoga saja kita bisa mendapatkan fasilitas permodalan untuk usaha tunanetra. Amin. Amin. Cuma kita nanti ya kejutan aja lah buat anggota. Amin. Amin. Kan kalau kita ngomong kan nanti PHP kan. PHP kan kita mah berproses. Wah. Berproses, berprogres gitu kan. Aja untuk mendapatkan sukses. Betul. Amin. Pokoknya podcast ini jadi saksi ya buat kita ya. Buat semangat kita gitu ya. Amin. Makanya Pak juga terus kembangkan podcast. Amin. Mungkin nanti bisa saja nanti saya harapkan nanti bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah. Amin. Amin. Dengan Pak PJ Bupati, ya kan? Amin. Dengan kadis-kadis bila perlu dengan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Amin. Dan mudah-mudahan Pak itu bisa memfasilitasi saya. Insya Allah, kita coba, ya kan? Kita harus. Karena apa? Biar mereka tahu, gitu kan? Apa? Amin. Kebutuhan kita. Amin. Karena kebutuhan itu yang tahu ya kita, Betul. ya kan? Nah, makanya nanti bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang mungkin dengan wasilah podcast ini. Ini salah satu jalan, satu wasilah untuk melakukan program-program untuk mengetahui bahwa pejabat-pejabat di Kabupaten Kuningan, eksekutif maupun legislatif itu memahami dalam kebutuhan kita. Nah, oke, kalau untuk closing statement ada satu pertanyaan untuk Pak Ketua dan Pak Dewas. Jadi prinsip organisasi itu apa? Silakan semua siapa yang mau Betul. Kurang banyak tadi. Siapa dulu? Ya. Jadi prinsip organisasi apa? Biar karena saya yakin di luar teman-teman yang di luar sana masih ada yang belum tahu nih. Prinsip organisasi itu apa? Satu kata aja. Apa? Satu kata aja. Apa? Sauyunan. Sauyunan. Kalau pakai itu apa? Bisa bermanfaat. Bisa banget. Amin berbelah. Alhamdulillah, mudah-mudahan DPC Pertuni Kabupaten Kuningan maju, sukses semuanya ya. Sukses semua, maju semua ya. Kayak terkenal semua, gitu. Nah, ya, harus. Terkenal positif dong. Positif lah. Saya harapkan juga. Gaskeun. Saya harapkan juga kepada pemerintah Kabupaten Kuningan khususnya ya, Kabupaten Kuningan untuk bisa bersinergi, berkolaborasi dengan DPC Kabupaten Kuningan. Betul. Karena kita juga memiliki hak, kita juga ada undang-undang, Betul. gitu kan? Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa membangun komunikasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Kuningan dengan DPC Kabupaten Kuningan. Amin. Saya juga mau ada pesan nih buat pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Liriklah Pertuni, jangan sekelompok orang doang, gitu ya Pak ya. Iyalah. Pertuni sekarang sudah hadir, mudah-mudahan bisa semakin berjaya ya gitu ya. Amin. Dengan segala potensinya, dengan segala prestasinya gitu ya. Dan kami DPC Kabupaten Kuningan siap untuk berkarya untuk membangun Kabupaten Kuningan yang lebih baik. Siap, ya dong, Itulah, Ya, kontribusi ya. Iya, kita bisa berkontribusi. Amin. Jadi pemerintah juga jangan menang kita sebelah mata. Amin. Selamat Pak PJ ya, Pak Kadis ya. Pak Kadis, para kadis-kadis di Kabupaten Kuningan. Betul. Semangat terus, dukung kami. Betul. Kami akan ikut serta membangun Kabupaten Kuningan. Amin. Karena kita semuanya berpotensi, gitu ya. Mempunyai kompetensi. Nah betul, alhamdulillah amin. Pokoknya saya senang banget sekarang bisa langsung bertemu sama ketua DPC dan ketua Dewascan langsung gitu ya, ngobrol seperti ini karena biar
sinergi gitu ya antara dewasa dan ketua pertuni. Harus. Dan alhamdulillah ternyata mereka sudah punya chemistry ya gitu ya. Yang penting pemerintahan Kabupaten Kuningan ketika ada kita oke lah gitu. Iya lah harus. Siap pokoknya tuh. Itu nonton yang saya dipanggil ya. Kode ini. Kode keras. Kode keras. Saya dibawa nih ya. Untuk pemerintah Kabupaten Kuningan, eksekutif maupun legislatif, jangan alergi ketika kita datang. Betul. Jadi kalau kita datang jangan hanya inginnya meminta, gitu kan? Betul. Tapi kita bagaimana kita bisa bersharing, Betul. ya berkomunikasi untuk kemajuan Kuningan. Gitu kan? Amin dia tuh. Jangan alergi lah kalau kita datang ke dinas, Betul kalau kita datang ke dewan, ya kan? Hmm. Gitu, ulah halengit, ya, ulah halengit. Ini kayaknya curhat ya. Iya, saya mah mending apa adanya kan? Betul. Apa adanya. Tapi saya juga setuju sama Pak Teguh. Karena saya juga bukan untuk kepentingan pribadi. Betul. Tapi saya punya sekarang ini udah 120 orang. Mm-mm. Ini pemerintah harus bisa apa bermasalahnya ini mengelola ini. Betul. Terakomodir kan? Gitu. Oh kita bukan minta anggaran buat orang pribadi kok. Nggak perlu gaji itu apa? Iya, betul. Ya kan? Tapi apa? Karena ada undang-undangnya, ada regulasinya, ada aturannya. Betul. Ya kan? Kita juga bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Merealisasikan amanah undang-undang. Nah, Undang-undang nomor 8 tahun 2016 lah. berarti harus digaris bawahi ya. Harus digaris bawahi itu. dan saya harapkan pemerintah pun ya di Kabupaten Kuningan tahu tentang undang-undang itu Betul. dan bisa memahami dan bisa merealisasikan. Betul. Tapi saya juga bukan merendahkan para pejabat ya, karena kali ada yang lupa. Tadi berapa nomor berapa? Undang-undang Nomor 8 tahun 2016. Barangkali kan namanya juga manusia ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Jadi saya juga ingatkan lagi bahwa ada pasal 8 undang-undang yang nomor 8 tahun 2016. tentang disabilitas. Udah pada tahu lah. Ya kan manusia juga manusia, barangkali ada yang lupa gitu Ah, kan. iya. Saya tegasin lagi di sini. Dan percepatan nih. Apa lagi nih? Tidak hanya di insos saja ya, Ah, sosial. betul. Pak Kadi saya Pak Toto Harudin, Pak Toto Ya. Harudin gitu ya. Halo Pak Toto. Jadi kita tidak hanya di insos saja. Betul. Jadi jangan menjadi beban di insos Betul. itu, ya kan? Hmm. Itu juga bisa mengakses semua dinas kok. Amin. Ya kan dengan program kita, Hmm. kita bisa bersinergi gitu. Jadi Betul. jangan jadi beban lah. Jadi jangan dianggap bisa minta semua arahnya ke dinas sosial. Bisa. Enggak lah. Bisa. Banyak ini sektor yang bisa kita Banyak arah ya. banyak. Dan alhamdulillah beberapa dinas pun sudah saudara komisi dengan saya kan, mereka Hmm. mensupport, siap untuk mendukung pertuni itu. Tapi ada satu lagi nih yang saya mau pengen tahu ketinggalan. Pembina Pertuni Kabupaten Kuningan apakah sudah berkumpul semua Pak atau belum? Pernah ada mengadakan pertemuan nggak? Kita belum. Oh. Karena ya sementara ini kita hanya komunikasi saja, by phone lah ya. Tapi intinya ya karena beliau-beliau kan orang-orang sibuk ya. Betul. Tapi kita juga kan melalui komunikasi aja. Tapi ada rencana nggak mempertemukan seluruh pembina dengan anggota? Harus. Nanti soal di rapat tahunan kan bisa. Nanti ada Oh, ada gitu, ada yang berarti ya. Ya kan, nanti sesuai dengan regulasi di area juga, ya kan tentang organisasi. Betul. Kita harus ada karena apa? Kita juga harus sinergi kan antara dewasa, pembina, Betul. gitu kan? Pengurus, anggota, semuanya harus keterkaitan semuanya. Betul. Mudah-mudahan semuanya bisa bersinergi ya Pak ya. Ya. Jadi Dari tolong pembina dari semuanya. saya catatan nih di podcast ini ya, Betul. instansi dinas pemerintah eksekutif maupun legislatif semua unsur jangan alergi ketika kami datang. Betul. Itu saya catatan itu lah, kan? Jadi digaris bawahi ya. Ya, kita kan bisa ngopi bareng, kan enak tuh kan? Antara pemangku kebijakan dengan rakyatnya kan gitu. Betul. Karena tetap berada di tangan rakyat. Betul. Kita berikan kepada rakyat ya nggak? Ya betul Pak. Iyalah. Gaskan. Gaskan pokoknya Pak ya. Nama lain. Gaskan juga perubahan. Gaskan. Gas. Amin. Ada lagi tambahannya mungkin sebelum saya menutup podcast kita kali ini gitu. Balik kali ini ketinggalan mangga silakan. Kalau saya cukup ya. Ah. Saya ingin ucapkan terima kasih nih ke keluarganya Pak Ketua Dewasa ya. Ya. Nanti yang sudah kita bisa pulang ke sini. Betul. Kita bisa bukber di sini. Saya ya. kan? Semoga bisa menjadi amal ibadah. Amin. Amin. Yang lebih, ya kan? Amin. Dan semua juga yang kemarin kita sudah podcast, ya kan? Mhm. Nanti juga ke depan bisa yang amal-amal yang lain. Betul, setelah lebaran ya Pak ya. Kalau barang. Kita akan mendatangi gitu ya para anggota ya. Siap. Jadi kita juga lebih tahu lagi gitu keadaan sebenarnya gitu Kita ya. harus tahu, gitu kan? Kalau kita nggak tahu anggota, kita mau bagaimana menyusun program, ya kan? Betul. Gitu kan?
mudah-mudahan nanti kita bikin tuh profil anggota tuh kan. Mudah-mudahan Pak Ketuanya juga sehat, panjang umur, semuanya. Ada rezekinya gitu ya, bisa memimpin ke 5 tahun ke depan ya, 5 tahun ya? 5 tahun. Dengan baik gitu. Mudah-mudahan juga setelah lebaran ini semuanya bisa berlancar, bisa lancar dengan baiknya semua programnya gitu. Pak Dewas juga terima kasih, mudah-mudahan sehat terus. Siap. Terus juga karirnya mudah-mudahan cemerlang, gemilang Amin. ya, dan bisa membawa nama baik Pertuni Kabupaten Kuningan. Ya, Pak Ketu juga mudah-mudahan cepat. Mau lulus ya sebentar lagi Ketu ya? Enggak, baru KKN sekarang. Oh, KKN. Di 2025 insya Allah lulus. Amin, tapi sebentar lagi berarti kan, gitu kan, mudah-mudahan. Ya, lulus. kalau kepengurusan 5 tahun sih, Pak Ketua Dewas juga udah lulus tuh. Udah jadi sarjana semua ya? Oh iya, udah. Bisa aja belum? Ya nanti sekarang Bisa aja. Amin, amin. Bukan saya aja, mudah-mudahan yang lainnya juga mau mengikuti jejak ketua DPC dan ketua Dewas dan itu ya. Nah, ketika ada peluang untuk melanjutkan pendidikan, apa enggak? Betul. Pokoknya juga ini yang seumuran saya juga nih yang udah menengah ke atas itu, pokoknya jangan malu, jangan patah semangat. Udah orang sekolah, jangan ngomong kayak gitu sekarang ya Pak ya, karena kesuksesan itu datangnya tidak diduga juga ya, bisa muda bisa tua gitu ya, bahkan 1 hari sebelum mati kita bisa sukses dulu kan kalau sudah takdir Allah ya. Nah pokoknya intinya dalam organisasi kita harus saling percaya, kita harus saling mempererat tali persaudaraan, kekeluargaan, dan juga keterbukaan gitu ya. Pokoknya harus saling kerjasama. Tapi yang terpenting adalah kita harus percaya gitu ya Pak ya, bahwa kalau kita sudah percaya kepada organisasi, insya Allah kepercayaan itu bisa mengeluarkan aura positif gitu ya. Dan yang negatif nanti pergilah gitu, kemana-mana nggak tahu juga ya. Pokoknya alhamdulillah banget, terima kasih juga Pak Dewas ya semuanya, Pak Ketua terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan lagi ya ke depannya gitu ya. Tapi bukan pertemuan di under panel. Oke, ya udah teman-teman semuanya, pokoknya makasih. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Onet, obrolan tunanetra, obrolan santai, fleksibel dan intens. Assalamualaikum. Oke. Kata deh, kawan. Siap.